Jadi Kemilo Bisyarah ini merupakan lanjutan kegiatan serumbi kita waktu itu, kurasi produk UMKM. Dari proses kurasi yang kita lakukan sejak awal Maret yang lalu, kita sudah mendapatkan sekitar 14 UMKM yang siap kurasi, yang kualitasnya bagus, yang bisa dianggap bisa berpotensi untuk diangkat di level nasional. Nah, di antara mereka kan belum semuanya memiliki produk sertifikasi halal ataupun sudah punya tapi perlu diperpanjang. Nah, karena itu kami fasilitasi sekaligus, karena kan kalau kita membicara di level nasional, kelengkapan sertifikasinya sudah harus lengkap. Nah, salah satunya adalah sertifikasi halal. Sekaligus dalam kegiatan Bisyarah ini, kita ingin bagaimana caranya menciptakan ekosistem halal di Maluku Utara. Karena kita ternyata belum punya lab halalnya, ya kan, LPH, lembaga atau laboratorium penjamin halal, itu kita belum punya di Maluku Utara. Karena itu kita berkolaborasi dengan UIN Tulungagung, jadi Universitas Islam Negeri Tulungagung, Jawa Timur, yang kebetulan bisa menyempatkan diri ke sini. Jadi dari teman-teman rumah kurasi mengundang beberapa UIN sebenarnya yang siap ke sini, UIN Tulungagung. Nah, karena kita belum punya lab halalnya, sementara UIN Tulungagung sudah punya, maka proses sertifikasi dilakukan melalui UIN Tulungagung, sehingga kita mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil sertifikasi halal sekitar 44 produk yang kita identifikasi pada hari ini, 3 hari terakhir ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan sertifikasi halal dalam waktu tidak terlalu lama. Karena kalau kita melewati sini repot juga, karena di sini belum ada labnya, sehingga kita melewati. Nah, kemudian selain itu kami juga memberikan pelatihan kepada mahasiswa dan juga pesantren, serta dari kota Ternate, ya, dan dari penyedia jasa online dari Unhair untuk menjadi pendamping halal. Karena UMKM kita ini kan diharapkan secara undang-undang tuh dia melakukan self declare atau istilahnya, dia menyatakan dirinya halal, tapi kan harus ada sistem penjaminnya. Siapa itu pendamping halal? Jadi pendamping halal yang akan membantu mereka mengurus dokumentasinya. Untuk yang self declare ini setidaknya tidak ada biayanya, sehingga UMKM bisa melakukan. Dan untuk pendamping halal itu bahkan bisa mendapatkan honor dari pemerintah, dari BPJPH. Karena itu ini merupakan suatu kegiatan atau suatu peluang yang bagus bagi adik-adik mahasiswa. Paling enggak mereka punya profesi, sehingga ketika lulus pun mereka punya profesi sebagai pendamping halal. Kemudian yang berikutnya, barusan kita juga diskusi dengan Unhair, karena ternyata Unhair itu merupakan kampus yang paling siap menjadi LPH di Maluku Utara. Dan kalau tadi dilihat, sebenarnya tidak banyak lagi yang perlu diperbaiki atau disiapkan. Mungkin dalam waktu tidak terlalu lama, mudah-mudahan Unhair sudah bisa menjadi LPH sama halnya dengan UIN Tulungagung, sehingga kedepannya mudah-mudahan sebelum akhir tahun UMKM yang ingin proses halal itu bisa lewat Unhair LPH-nya, tidak perlu lagi keluar daerah. Itu harapan kami, sehingga proses sertifikasi halal menjadi mudah di Maluku Utara, tidak seperti sekarang. Kalau kerjasama dengan Unhair-nya mulai kapan tuh Pak? Untuk LPH-nya, untuk Unhair kerjasamanya? Tadi kalau disampaikan, sebenarnya Unhair sudah mempersiapkannya sejak 2019 dan sudah siap sih sebenarnya, hanya beberapa proses administratif, kelengkapan dokumen yang memang mereka masih harus siapkan. Tapi kalau dari segi prasarana-sarananya begitu juga, dari segi personelnya sudah siap sebenarnya Unhair. Berarti rencananya mulai kapan tuh? Nah, itu nanti tergantung dari Unhair ya. Tapi kami tadi di sini adalah gimana caranya supaya Unhair bisa lebih cepat memprosesnya, disemangati oleh teman-teman dari UIN Tulungagung yang sudah pengalaman. Karena dari Tulungagung juga mereka 2 tahun memprosesnya, dan mereka baru bisa mendapatkan tahun 2020 ya. 2020 mereka baru mendapatkan sertifikasi itu, sehingga cukup masih relatif baru. Dan mudah-mudahan tadi ada beberapa mungkin yang bisa pengalaman atau informasi yang berharga bagi teman-teman di Unhair. Mudah-mudahan itu bisa membantu mengakselerasi. Kalau untuk produk UMKM di Maluku Utara sendiri yang sudah tersertifikasi halal tuh berapa tuh? Wah, saya kurang tahu kalau jumlahnya ya. Yang sertifikasinya kan oleh
MUI dulu, Yang Telkom tergabung MUI. di Bank yang di Indonesia. Bank Indonesia yang sudah terdata. Kalau di Bank Indonesia kita baru sejak tahun lalu ya, Ya. dan baru beberapa, mungkin tidak sampai 20, baru sedikit gitu ya. Karena kita baru mulai, Bank Indonesia ini baru mulai juga masuk ke sertifikasi halal. Karena tadi yang saya jelaskan di atas tadi bahwa halal bisnis itu merupakan sumber pertumbuhan ekonomi baru ke depan bagi Indonesia, dan karena itu Bank Indonesia menjadi berkepentingan untuk masuk, terutama untuk menciptakan ekosistem atau mengakselerasi pembentukan ekosistemnya. Karena itu kita mengadakan kegiatan hari ini yang melibatkan kampus, melibatkan calon pendamping halal, sehingga ke depannya, dan juga UMKM, sehingga mudah-mudahan ke depan ekosistem sertifikasi halal itu bisa terbentuk di Maluku Utara. Bahkan kalau dengar tadi diskusi, kelihatannya di provinsi sekitar pun belum ada gitu. Di Maluku belum ada, di Papua Barat juga kelihatannya belum ada. Sebelumnya saya dari Sulawesi Utara juga belum ada. Jadi peluang sebenarnya kalau Unhair bisa lebih dulu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.